Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dianing Tias. Saya mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil resume materi pada PPAK hari pertama dan PPAK hari kedua. Yang dimana PPAK hari pertama yaitu 2 materi, dan hari kedua yaitu 4 materi. Pada resume materi hari pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pengenalan budaya akademik yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Umi Sumbula. Persoalan akademik atau pada bidang akademik mulai masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester minimal, kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus selesai, kemudian penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, baik itu PKL. PKL merupakan praktek kerja lapangan, yaitu lembaga profesi. Kemudian juga KKM, kuliah kerja mahasiswa, itu adalah untuk pengabdian. Kemudian juga ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ketika kita kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sehingga ketika kita nanti menyandang gelar sarjana, karena itu pihak UIN telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lainnya. Dengan perguruan tinggi yang lain, mata kuliah itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas. Fakultas itu adalah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada program studi. Perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Materi yang kedua yaitu yang disampaikan oleh beliau Dr. Al-Fatah Yasin MAG. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam melakukan kegiatan perkuliahan. Indikatornya yaitu ada 3. Berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu berpikir yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Selain berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif dan juga berperilaku positif dengan bicara sopan, berpakaian sopan, dan juga yang lainnya. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif dengan berbagai macam kreativitasnya. Maka dari itu, mahasiswa diajak untuk aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus. Janganlah menjadi mahasiswa yang kutu buku saja, tapi juga memiliki penghargaan tingkat global dan lain-lainnya. Selanjutnya, penyampaian resume materi pada hari kedua PPAK, yaitu sebanyak 4 materi yang disampaikan oleh Ketua DEMA, Ketua SEMA, dan juga 2 pemateri lainnya. Yang pertama ini adalah materi yang disampaikan oleh Ketua DEMA, yaitu tentang organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Kampus atau Universitas. Baik, pertama-tama, apa sih Dewan Eksekutif Mahasiswa itu? Jadi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunnya lembaga-lembaga ekstrim, ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi dewan
eksekutif mahasiswa ini adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni pada kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbuddikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun, ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Karena itu, telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas yang kedua. Apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri? Yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini ada yang koordinasi dan sinkronisasikan antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas. Sebagai program-program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa di universitas. Dalam menjalankan Dewan Eksekutif Mahasiswa, pastinya ketua tidak menjalankan sendiri. Ada beberapa kementerian yang kemudian menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar semuanya dimaksudkan sebagai upaya pengembangan atau soft skill dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada 6 kementerian di sini yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau komunikasi lingkungan internal universitas, lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat secara internal, tapi berusaha untuk memperkuat juga secara eksternal, seperti itu. Selanjutnya, Kementerian Sosial Hukum dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Itu kita tahu bahwa sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari skala pribadi yang bergetar. Seperti itu, berikutnya Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan. Di situ dengan agama itu kita akan ketemu dengan titik-titik yang kemudian menjadikan kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Berikutnya Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tentu kita tetap koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program-program mahasiswa atau program kerja yang direncanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Agar menjadi satu kesatuan yang utuh, itu pengembangan kita tetap terus memberikan support kepada teman-teman yang bergabung di Kabinet Sakti untuk periode 2021. Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode 2021 Kabinet Sakti tadi ada ketua, kemudian jajaran BPH, wakil ketua sekretaris, dan bendahara umum. Di sini ada juga kementerian-kementerian yang dibantu oleh sekretaris kementerian yang akan melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Mahasiswa tadi. Yang kedua yaitu Senat Mahasiswa atau SEMA. Apa sih lembaga legislatif Senat Mahasiswa itu? Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kalau kita di bawah PTKIN, kita ada dirjen itu nomor 4961.
lembaga legislatif dan eksekutif, dan di situ juga nanti ada UKM dan juga dema-dema fakultas dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan, aksi mahasiswa merupakan organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM-UKM. Di awal-awal kepengurusan Senat Mahasiswa merumuskan terkait perundang-undangan organisasi yang ada di UIN dan nantinya akan dikasihkan ke teman-teman yang ada di Maluku. Dan turunnya juga nanti turun ke fakultas-fakultas. Komisi yang mana meliputi ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Komisi sendiri merupakan komisi advokasi dan juga hukum yang mana sudah dijelaskan oleh Ketua Umum. Mempunyai tugas yaitu rotasi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu terkait perkuliahan maupun terkait dan juga bisa mengatur lokasi terkait fasilitas-fasilitas yang ada di UIN Malang. Yang kedua ada komisi B, yaitu menaungi organisasi dan juga kemahasiswaan. Tulis ini bertugas salah satunya yaitu mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Malang, entah itu dari HMC Dema maupun UKM. Selanjutnya ada komisi C, yaitu administrasi dan juga keuangan. Komisi ini memiliki fungsi yaitu lebih ke aplikasi apa aja kerja-kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas. Selanjutnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan juga dibantu dengan staf ahli staf yang mengatur dan mengatur. Materi selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh Profesor Hasanuddin. Orang-orang yang tidak mampu menghadapi kemajuan dunia, baik pasar ekonomi, pasar itu larinya ke kekuatan agama lain lagi mendapatkan tempatnya. Orang lagi gandrung, lagi pengen punya agama yang eksklusif, yang mampu adaptabel terhadap perubahan pasar ekonomi ataupun teknologi ini. Di sini punya peluang mahasiswa UIN Malang memiliki peluang yang dapat memajukan pasar-pasar atau menderek ekonomi. Masing-masing kalau kita sering buka berita tentang bola, maka iklan-iklannya juga tentang bola. Jika kita sering membuka tentang makanan, maka iklannya juga tentang makanan. Dan jika kita sering membuka tontonan yang buruk, maka kita juga akan ditampilkan tontonan yang begitu seterusnya. Dan kesukaan kita yang sekarang itu hukum algoritmanya, sementara proses kita di UIN Malang dan tidak mengikuti algoritma begini. Coba kalau di data, UIN punya data mahasiswa baru sebanyak 16.000. Masuk itu algoritmanya, ketemu rektorat tahu bahwa ternyata berdasarkan survei handphonenya mahasiswa-mahasiswi UIN Malang akhirnya mengetahui kesukaan mahasiswa dan mahasiswa masing-masing tersebut. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, nanti kita bisa lebih dalam ke arah di mana letaknya kemajuan teknologi yang demikian rupa dan ekonomi yang mana letaknya. Maka yang pertama ada pengaruh Sultaman, yaitu Digital Malang menjadi World Class University atau Islam terbaik di dunia, itu yang harus ada dengan sektor industri dan ekonomi. Penting ini bahasannya dan kesesuaian. Kenapa? Karena di Indonesia ini reproduksi pengangguran banyak setiap tahun. Ada lulusan sarjana tetapi ladang pekerjaan, ruang-ruang pekerjaan dengan tingginya itu. Materi yang terakhir yaitu konflik Palestina itu jangan dimaknai konflik agama. Itu hanya konflik nasionalisme, konflik negara. Agama itu dibawa dengan agama yang dimasukkan ke situ bisa membangun sentimen. Lihat ini agama, maka orang yang tertarik dengan doa dan lain-lain. Kalau
doa finansial yang gak usah kita miskin banyak. Jadi begini, dari berbagai atribusi terhadap Islam yang ada kelompok tertentu itu yang dengan lantang bersuara Islam, moderat Islam liberal, dan ada yang tidak ada hanya Islam. Saya mengatakan secara parsial. Karena Islam itu agama Islam, tidak punya makna apa-apa kalau tidak ada pemeluknya, tidak ada teks Al-Quran dengan hadis, tidak ada orang yang menerjemahkan. Kelompok tertentu itu mengatakan itu hanya merupakan konspirasi untuk meruntuhkan keagungan nilai selamat. Kalau nilai besarnya itu dua Sunni Islam, Syiah Islam, tapi ternyata kelompok-kelompok yang keren itu juga mengakui kalau ada si Islam, maka mereka tidak mengakui adanya pelangi sama. Baiklah, itu tadi sekian dari resume materi hari pertama PPAK dan hari kedua PPAK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.